Kenapa kita harus beli kedelai, jagung di saat kita ini sedang berusaha, dan ini sering diomongkan oleh Presiden, swasembada pangan. Bahkan bukan hanya swasembada, tapi bahkan kedaulatan pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas pro kontra tentang Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat. Banyak pihak yang menilai perjanjian ini bukan sekedar masalah perdagangan, bukan sekedar masalah tarif, tapi berisiko terhadap kedaulatan ekonomi, hukum, hingga hajat hidup masyarakat luas. Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kritik mendasar Ustadz Ismail terhadap Agreement on Reciprocal Trade yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo bersama Donald Trump? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Judulnya itu adalah Agreement on Reciprocal Trade, perjanjian perdagangan timbal balik. Kita membayangkan yang disebut timbal balik itu pasti adalah satu perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Keduanya duduk setara, keduanya saling memerlukan atau membutuhkan. Dan jika di situ ada risiko, keduanya berbagi risiko. Sebagaimana juga harapannya berbagi untung. Tapi kalau kita membaca perjanjian ini, meskipun mungkin tidak semua orang di negeri ini punya akses untuk membaca dokumen itu, disebutkan dokumen itu ada di website mereka, 45 halaman. Ya. Nyata sekali bahwa ini sebenarnya bukan reciprocal agreement gitu, tapi sudah merupakan ketundukan. Karena kalau disebut bahwa ini adalah timbal balik, yang ada itu semuanya itu Amerika gitu. Indonesia itu ngikut. Apa contohnya? Contohnya misalnya apa yang disebut equivalent restrictive effect. Bahwa Indonesia harus mengikuti sanksi yang diberlakukan oleh Amerika terhadap pihak ketiga. Nah, itu. Yang masuk apapun, entity list Amerika ya. Apapun. Jadi misalnya ini ambil contoh, ini yang akan menjadi isu yang saya kira paling cepat muncul itu adalah misalnya larangan ekspor semikonduktor kepada Cina gitu. Kalau Amerika melakukan itu, Indonesia juga begitu. Tanpa kita tahu mengapa. Meski umpamanya itu terjadi pada pihak yang selama ini berhubungan baik dengan kita. Jadi kita ini diwajibkan memusuhi yang mereka musuhi gitu. Tanpa kalau bahasa gampangnya tanpa boleh bertanya gitu. Jadi pertimbangannya itu semata-mata pertimbangan Amerika tentang musuhnya itu. Iya gitu. Itu kan bukan resiprokal itu. Itu jelas ketundukan. Terus ini yang paling sering disebut itu belanja wajib 33 miliar. Belanja wajib nilainya pun sudah ditentukan 33 miliar. Kalau kurs 15.000 berarti kan lebih dari 450 triliun. Bukan hanya soal jumlah. Mengapa? Karena di dalam perjanjian ini tidak ada kewajiban Amerika untuk membeli produk Indonesia. Nggak ada itu. Kalau resiprokal kan mestinya begitu. Anda harus beli punya saya sekian dan saya nanti akan beli juga punya Anda sekian gitu. Itu baru namanya resiprokal. Ini tidak. Kemudian sudah ditentukan juga berapa ditentukan juga komoditasnya, dan komoditasnya itu jagung, beras,
kedelai, daging sapi, gandum, kapas, etanol, apel, jeruk, anggur, LPG, minyak mentah, bensin, batu bara, 50 pesawat Boeing. Kalau 50 pesawat Boeing mungkin masih make sense karena memang kita tidak bisa memproduksinya dan kita perlu meskipun mungkin jumlahnya tidak harus sebanyak itu 1 tahun. Tapi kenapa pula kita harus beli beras kepada mereka? Kenapa kita harus beli kedelai, jagung di saat kita ini sedang berusaha dan ini sering diomongkan oleh Presiden swasembada pangan. Bahkan bukan hanya swasembada, tapi bahkan kedaulatan pangan itu. Kalau kedaulatan itu kan berarti kita lah yang menentukan sendiri produksinya berapa dan sebagainya gitulah. Dengan perjanjian ini di mana letak swasembada dan bahkan kemudian kedaulatan pangan itu. Ketika kita harus beli beras, kita beli jagung. Kalau kedelai mungkin ya karena kedelai kita ini beda dengan mereka. Kedelai mereka beda dengan kita. Artinya ada beberapa jenis yang memang diperlukan oleh kita. Tapi kalau jagung, kemudian beras, itu daging sapi, kita kan sedang juga memperjuangkan swasembada kebutuhan daging sapi. Jeruk, anggur, LPG, minyak, batu bara, kita ini produsen batu bara. Nah, ini bukan resiprokal ini ketundukan. Kemudian juga ada ini soal yang mungkin agak sedikit sophisticated ya, yaitu tidak adanya opsi digital, tidak adanya digital services tax, revenue sharing, data location, teknologi transfer. Ini juga soal besar karena kita tahu bahwa ini hari volume katakanlah e-commerce memanfaatkan sosial media untuk kepentingan bisnis itu kan terus meningkat. Kita punya data 280 juta pengguna internet atau sosial media itu akan dimanfaatkan tanpa ada revenue sharing pada mereka. Sesuatu yang itu justru dihindari dan sudah diatur oleh misalnya negara kayak Australia itu sudah ngatur bahwa harus ada revenue sharing ketika mereka memasukkan konten itu ke dalam negeri mereka. Gitu. Artinya misalkan kalau satu berita itu beritanya dari sebutlah dalam negeri dimasuk di dalam aplikasi mereka, berarti seharusnya ada bayarannya untuk sumber berita itu, begitu? Ya, atau mereka masuk ke kita juga ada gitu. Jadi ada revenue sharing, ini tidak ada. Kemudian soal ini yang sering juga dibicarakan adalah soal regulasi, struktur regulasi. Jadi bukan hanya soal halal saja gitu, tapi regulasinya artinya gini, bahwa misalnya daging. Jadi Indonesia itu harus menerima begitu saja daging yang masuk dari Amerika setelah mereka lakukan pengkajian terhadap daging itu atau sertifikasi terhadap, saya lupa istilahnya ya, pokoknya kayak gitu. Kita harus terima begitu, tidak boleh lagi diperiksa lagi gitu. Itu aturannya ada seperti itu. Jadi bukan hanya soal halal gitu, tapi sampai kayak begitu. Pertanyaannya, kalau kita bicara kedaulatan, terus di mana? Indonesia di mana? Nah gitu iya kan mungkin kan kita kalau daulat itu ya kita boleh periksa dong gitu. Anda sudah periksa ya nggak apa-apa. Tapi karena tidak ada jaminan juga justru di proses-proses di sana itu sesuai dengan kepentingan kita. Ya, justru gitu. di situ masalahnya. Sebenarnya kayak obat itu. Ya. Jadi kita harus percaya begitu saja kepada VDA gitu. Itu adalah lembaga BP POM-nya mereka gitu. Harus percaya begitu saja kepada kita. Nah kalau udah begitu, hampir-hampir kita punya BP POM itu nggak berfungsi di dalam konteks ini. Iya, termasuk yang juga dikritisi itu tentang ini ya, kepemilikan Amerika secara absolut di sektor tambang. Jadi tidak ada lagi kewajiban divestasi. Ya, ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba itu sendiri kan sebenarnya sudah sangat
liberal. pro liberal, Ya, tapi ditambah lagi ya, boleh tanpa divestasi. ya, Bagaimana Ustaz Ismail melihat ini? iya. Itu lagi-lagi menjadi bukti bahwa kita ini sudah betul-betul tunduk. Tuh. Lalu yang juga bikin sesek adalah bahwa Amerika itu boleh membatalkan sewaktu-waktu perjanjian itu Berdasarkan jika kepentingan kepentingan Amerika. Amerika. Sementara kita tidak boleh. Iya. Nah ini setelah jalan gitu, lalu Hmm. kemudian kita terkejut gitu. Loh kok gini, loh kok gini. Kita tidak boleh membatalkan itu. Ini kan beberapa isi perjanjian ini dianggap bertentangan ya dengan Iya. undang-undang Indonesia yang iya, ada. iya, Itu jelas. itu bagaimana posisi presiden dalam hal ini yang telah menandatangani sesuatu yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang ada. Iya. Nah justru ini kan soalnya kembali kepada DPR. Nah, sementara DPR kita tahu seperti itu keadaannya. Makanya banyak orang itu seperti sudah hopeless itu memandang ini. Ini kok kayak gini? Belum kemarin kita lepas dari soal Indonesia masuk BOP. Lalu kita terkejut dengan hasil 12 poin KTT BOP. Lalu kesediaan mengirim 8.000 pasukan di bawah kendali mereka, hanya kita sebagai wakil komandan. Lalu datang ini gitu. Ya termasuk pengadaan teknologi 5G atau 6G ya. Ini harus berkonsultasi dengan Amerika Serikat. Itu. Di mana letak pentingnya itu? Nah, konsultasi itu di dalam konteks ini itu ibaratnya seperti Anda tidak boleh kecuali melalui saya. Itu harus dipahami bukan seperti omong-omong kayak begini aja, bukan. Artinya itu menunjukkan hasil konsultasi itu mengikat tuh gitu ya. Ya, itu menunjukkan bahwa kita tidak bebas lagi gitu. Sementara kan itu soal sangat penting itu, infrastruktur komunikasi itu, telekomunikasi itu sangat penting karena dia akan menentukan hardware-nya dan software-nya gitu. Nah, bagaimana kita diwajibkan untuk berkonsultasi kepada mereka, padahal itu sebenarnya saraf komunikasi di era modern sekarang itu ya di situ. Ibarat kata ya dia jadi tahu kan semuanya sudah dipegang itu saraf-sarafnya itu, saraf komunikasi. Iya. Memang kalau salah satu yang juga dipersoalkan itu adalah banyak tuntutan untuk Indonesia gitu ya. Sementara untuk Amerika Serikat sendiri ya sangat sedikit gitu. Pertanyaannya, apa kira-kira yang ada di dalam benak yang bertanggung jawab dalam hal ini ya? Kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab. Apa Presiden Prabowo itu paham persis atau bawahannya? Kira-kira kenapa kok demikian tunduk seperti itu? Saya tidak tahu. Saya terus terang membaca ini kan saya yang baca, saya belum baca dokumennya, tapi saya baca analisis yang berkembang itu. Saya tidak ngerti juga apa gitu loh. Sebutlah kalau misalnya kita pakai pertimbangan untung rugi itu, lalu keuntungan kita apa di sini? Katanya tarif itu turun 19%. Iya, cuma tarif aja, titik. Nah, itu pun kemudian oleh mahkamah oleh MA-nya Amerika itu kan kemudian dibatalkan juga. Terus naik lagi 10%. Iya, berarti 29. Jadi apa ya yang membuat? Apakah ini kelemahan diplomasi atau apa? Ya, itu saya tidak mengerti. Biasanya itu langsung kita bisa paham kalau pakai pertimbangan untung rugi itu nilai strategisnya di mana itu kita bisa paham, atau mungkin orang menceritakan. Sampai ini hari tidak ada itu orang yang menceritakan apa sih advantage-nya kita di dalam perjanjian ART ini, itu tidak ada kita temukan gitu. Mengapa? Karena semuanya itu kita harus ini. Kita ini harusnya itu berapa 200 sekian gitu. Sementara dia hanya berapa? Harus itu. Jadi itu bukan resiprokal itu. Kalau resiprokal timbal balik. Ini mirip Belanda ke Indonesia dulu ya. Itu dia. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian diskusi kita tentang sesuatu yang banyak menjengkelkan ya banyak pihak ya, karena kok Indonesia tunduk demikian saja, banyak bertentangan dengan undang-undang yang ada di Indonesia, banyak tuntutan dari Amerika ya, demikian juga klausul yang dianggap merugikan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.